Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari Imuba Podcast yang kali ini akan membahas seputar lebih dekat lagi dengan Imuba. Perkenalkan dulu, nama saya Sinta Bella, asal kecamatan dari Sungai Lilin, tentunya dari Kabupaten Musi Banyuasin. Dan saya sendiri merupakan di Imuba adalah Kabid Pendidikan yang dalam hal ini senang sekali bisa ditemani dengan Koyong kita, Koyong Fortuna Unmapsi, merupakan orang pertama di Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin. Jadi mungkin sebelum perkenalan, apa kabar Koyong kita Kak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat luar biasa. Luar biasa. Selalu sip ya? Selalu sip. Spirit, inovatif, produktif. Jadi setelah spirit, lah inovatif, harus produktif. Iya, jadi harus produktif. Jadi kalau inovatif, kalau tidak dengan kegiatan maupun tindakan produktif, maka akan sia-sia. Sia-sia. Oke, jadi mungkin langsung perkenalan Koyong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fortuna Mapsi. Saya berasal dari Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin. Dan saya alhamdulillah sudah menempuh jenjang pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Palembang, UMP Palembang tentunya. Kampus hijau, unggul dan islami. Jadi alhamdulillah di Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin saya diamanakan kawan-kawan sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin untuk periode 2021-2023. Jadi itu mungkin profil singkatnya ya. Profil singkat ya. Jadi, mungkin kalau ingin lebih dalam lagi bisa dibahas personal. Iya. Dilihat di bawah ini nomor yang tertera ya. Jadi itu profil singkat dari Koyong kita, Koyong Fortuna Unmapsi yang berasal dari Mangunjaya yang selalu bangun dan jaya. Jaya. Jadi selain bangun dan jaya harus sip Kak ya. Harus sip. Dan mungkin itu profil singkatnya, dan di sini kita akan membahas mengenai lebih dekat lagi dengan Imuba. Terkhususnya ini untuk para adik-adik yang memang ingin bergabung kepada Imuba, yang mempunyai segudang pertanyaan yang harus dijawab. Mungkin malam dijawab ini semua ya. Harus dijawab. Jadi pertanyaan mereka itu hampir sama sebenarnya Koyong. Tapi dengan kita harus merangkulnya jadi satu. Supaya sinkron seperti itu, supaya tidak ada yang rancu. Yang mungkin dari awal dulu nih, kapan sih Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin itu berdiri seperti itu? Ya. Jadi mungkin ini adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu para bakal calon peserta. Calon peserta Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin tentunya. Jadi Imuba, Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin berdiri 3 Desember 1983. Yang sekarang umurnya 38 tahun. Masuk 38. Ini kan masuk 38. Ini kan jadi sudah mau masuk berkeluarga Desember. Itu sudah kepala 3. Jadi tetapi kalau di Imuba dia sudah banyak kepala ya. Banyak kepala. Yang pertama. Banyak mungkin kepala. Ada yang ada tahu yang siapa tokoh pertama atau ketua pertama di Imuba ini? Jadi untuk ketua pertama Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin itu pada tahun 1983 itu Koyong Mustawani almarhum. Sekarang beliau sudah almarhum, dan kemarin kami sempat bersilaturahmi dengan keluarga beliau. Kalau dengan beliau sudah tidak ketemu lagi kan. Sejarah memang harus dikenang. Peristiwa memang bisa terlalui, namun sejarah memang harus dikenang dan memang harus dihargai. Dan kita sebagai adik-adik yang sekarang mengajarkan kepada junior kita ataupun calon peserta Imuba seperti itu, harus lebih menghargai, namanya memberikan apresiasi kepada senior-senior kita yang memang kalau tanpa mereka mungkin kita tidak ada sekarang. Mendirikan Imuba lebih melesat lagi tentunya. Tentunya yang sekarang ada Imuba Podcast yang sekarang dari terobosan baru dari orang pertama Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin yang didukung juga oleh para kabid dan anggota-anggotanya. Ya, itu mungkin dari sejarah Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin. Sekarang kita beralih kepada tujuan. Apa sih Kak tujuan dari Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin itu sendiri?
Baik, mungkin ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu para bakal calon peserta Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin ya. Jadi tujuan Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin itu ada di bab 3 Anggaran Dasar dan pasal 5. Tujuan Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin itu bertujuan terwujudnya mahasiswa Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin yang berkualitas baik dalam pembentukan karakter yang mulia dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera dan disertai dengan keharmonisan dan nilai kekeluargaan yang dijunjung tinggi oleh Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin. Nah, jadi kita itu tidak berkualitas dalam bentuk simbolis dan angka. Kalau di kuliah mungkin IPK yang akan dibahas, tapi kalau di organisasi adalah bagaimana rasa tanggung jawab sosial dan kekeluargaan yang tinggi di IMUBA ini. Jadi di Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin kita juga ditanamkan nilai-nilai bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Jadi kita juga ditanamkan tanggung jawab tuh untuk mengemban mengemban atas terwujudnya masyarakat yang adil sebagai mahasiswa dan tentunya sebagai pemuda. Ya mungkin lebih khususnya lagi kepada masyarakat Musi Banyuasin. Ya terkhusus itu. Jadi memang IMUBA ini merupakan organisasi yang menjunjung asas kekeluargaan yang tinggi, karena keharmonisan adalah segala sumber dalam pergerakan baik itu pikiran maupun hati. Jadi ketika sudah satu frekuensi maka akan lebih mudah mudah lebih bergerak dalam pergerakan pemuda maupun mahasiswa. Karena sekarang ini kan biasanya pemuda dan mahasiswa itu enggan berkolaborasi, tapi di IMUBA itu mungkin akan bisa lebih menyatukan lagi yang namanya pemuda dan mahasiswa. Karena karena mahasiswa itu tentu saja pemuda. Tapi memang pemuda belum tentu mahasiswa. Tapi ketika insan itu diberikan akal, maka dia akan bisa berkolaborasi dengan baik seperti itu. Mungkin itu penjabaran mengenai tujuan ya. Tujuan IMUBA. Iya, tujuan IMUBA. Jadi beralih dari tujuan, apa sih visi dan misi dari Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin itu sendiri? Mungkin bisa dijabarkan? Ya, jadi visi Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin itu sebagai penghimpun mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari Musi Banyuasin tanpa memandang suku, ras manapun itu, dan juga menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Itu visi, dan misi itu sebagai promotor pergerakan pemuda terkhususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi promotor itu berarti penggerak ya. Penggerak. Jadi bukan lagi dia bukan lagi bergerak sendiri, tapi dia sudah menjadi penggerak untuk pemuda yang lainnya di Kabupaten Musi Banyuasin demi mewujudkan tadi keadilan di masyarakat Musi Banyuasin dalam segala hal, mungkin sosial, pemerintahan, mungkin bahkan sekarang ini yang dengan kondisi kita sekarang yang mungkin masih dalam pandemi, mungkin Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin ini bisa terjun langsung untuk menjadi penggerak. Harus berada di tengah-tengah memberikan solusi tentunya. Memberikan solusi, karena memang agent of change seperti itu. Memberikan solution yang memang bisa membantu masyarakat ya. Karena menciptakan masyarakat yang adil itu tidak semudah dengan apa yang kita katakan seperti itu. Karena memang perlu pergerakan dari siapa? Dari pemuda. Tentunya dan tentunya dari melalui Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin. Tentunya IMUBA ini sudah komplit lah, wadah yang sangat pas untuk kawan-kawan untuk berhimpun dan berproses di Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin. Karena organisasi ini kan memang tempat untuk menimba ilmu yang memang tidak ada di bangku kuliah, seperti itu. Tapi dengan tidak berkuliah, kita juga bisa mengikuti organisasi yang ada di kuliah, yang ada di kampus, maksudnya di kampus maupun ekstra kampus seperti itu. Jadi Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin ini untuk sekarang menurut Koyong nih mencapai pada titik suatu pencapaiannya apa belum? Sejalan dengan visi dan misi dari Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin, mungkin bisa dijabarkan atau
kegiatan apa yang bisa mendobrak pemuda dan mahasiswa lainnya di Kabupaten Musi Banyuasin ini? Jadi tentunya kalau ditanya sudah mencapai kepuncakan nih Puncak. untuk eksistensi tentunya Iya, eksistensi. di kalangan organisasi kedaerahan terkhususnya di Sumatera Selatan, IMUBA sudah menduduki itu tentunya. Nah, tapi kita dan saya sebagai ketua umum dan rekan-rekan pengurus memiliki beban tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga agar eksistensi itu tetap terjaga, dan juga sebagai promotor penggerak tadi tentunya di saat pandemi ini yang ditanya tadi dari host yang sangat luar biasa ini, IMUBA sudah mendobrak sebuah program itu mengenai kesosialan kita dari bekerja sama dengan Polda Sumatera Selatan, itu mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat. Jadi luar biasa jadi ya. Orang pertama Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin ini mengajak dan mengayomi anggota-anggotanya dalam menyampaikan yang memang menjadi aspirasi rakyat yang selama ini kan dengan keadaan yang sekarang bisa menjadikan solusi di tengah hiruk piuknya jeritan masyarakat yang memang membutuhkan seperti itu. Mungkin bisa dijabarkan lagi Koyong, lanjutin. Ya, jadi tadi kan dari bantuan sosial tadi mungkin memang tidak banyak untuk masyarakat, tapi setidaknya membantu, memberi keringanan untuk masyarakat terkhususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Kurang lebih yang kami distribusikan bersama Polda Sumatera Selatan itu 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Ada Kecamatan Sekayu Kota, ada Plakat Tinggi, ada Kecamatan Keluan dan Kecamatan Sangadesa tentunya. Iya. Mungkin sebenarnya dengan 4 titik itu bukan menjadikan suatu yang pertanyaan lagi untuk orang yang di luar itu kan, mungkin kenapa sih harus 4 seperti itu, kenapa sih hanya 4 seperti itu, karena kan melihat lagi kondisi dan memang pergerakan yang memang membutuhkan seperti itu. Mungkin kan ke depan lagi kita akan lebih menyebar, lebih menyuruh lagi. Ya, mungkin itu tadi ya mengenai penjabaran ikut sertanya IMUBA di dalam menyalurkan atau mendistribusikan bansos tadi. Mungkin bisa dijabarkan sedikit alasan apa seperti itu, kenapa ada di 4 titik tadi yang disebutkan tadi. Jadi kan IMUBA bekerjasama dengan Polda Sumatera Selatan untuk pendistribusian melalui Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin ke Kabupaten Musi Banyuasin, dan tentunya kami mengambil 4 titik ini di Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sekayu, dan juga Keluang dan Sangadesa. Tentunya dari hilir itu ada Kecamatan Plakat Tinggi dan Sangadesa. Nah, dari timur itu ada Kecamatan Keluang. Nah, dari pusat kota yang kita ketahui tentunya bersama-sama bahwasanya salah satu tingkat kemiskinan ada di Kota Sekayu, di Kecamatan Sekayu. Itu jadi kenapa kami ngambil di 4 titik tersebut. Jadi mungkin bisa diambil titik tengahnya di antara kecamatan, ada Kecamatan Babak Toman, Kecamatan Lais, Kecamatan Lilin. Itu kan mayoritas dari kecamatan tersebut memiliki pendapatan ataupun pekerjaan yang memang cukup lebih memadai untuk masyarakat setempat gitu kan. Jadi kan kami berikan kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Mungkin dengan sejauh itu memang berarti sudah cukup baik memang perkembangan dari IMUBA ini, karena sudah bekerja sama langsung dengan Kapolda, dengan Polsek seperti itu. Mungkin itu mengenai puncak atau titik dari pencapaian IMUBA tadi untuk yang upgrade atau terupdate sekarang. Mungkin akan banyak lagi lainnya mungkin yang bisa ditanyakan, mungkin langsung personal oleh adik-adiknya. Mungkin sekarang langsung ke kalau itu tadi pencapaian. Nah, ini mungkin di dalam organisasi itu pasti akan ada namanya problem, dinamika, baik itu dari luar maupun dalam seperti dari itu. Dari internal. Oke, mungkin ada argumentasi atau klarifikasi mengenai
hal-hal yang sudah ditemui dalam berproses di IMUBA itu sendiri? Terlepas sekarang sudah menjadi orang yang pertama di Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin. Ya, jadi problem sebenarnya setiap organisasi pun memiliki dinamika yang ada, memiliki permasalahan yang ada. Dan tentunya itu sebagai sikap pendewasaan atau proses pembelajaran, terkhususnya untuk kita di Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin maupun untuk kita secara individu mengambil hikmahnya yang ada dari permasalahan tersebut. Jadi itu kan bukan sebuah permasalahan yang memang harus kita selesaikan secara kekeluargaan, dan IMUBA kan berasaskan kekeluargaan. Jadi kita apabila ada permasalahan khususnya di Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin, kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Ya, jadi untuk proses kekeluargaannya dapat dan juga proses pendewasaan secara individunya juga dapat gitu. Jadi untuk permasalahan yang ada di IMUBA sampai sekarang alhamdulillah nggak ada yang terlalu yang gimana gitu kan. Jadi cuman biasa dinamika organisasi biasa, kan. Ada yang aktif, terus ada juga yang ada yang pasif, ada juga memang yang dilatar belakangi univ yang berbeda dengan kesibukan yang berbeda. Jadi apa sih tips ataupun trik dari orang pertama nih di Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin untuk memberikan motivasi atau semangatnya kepada kabid atau kepada bahkan anggota dan calon anggota yang sekarang memiliki segudang pertanyaan. Jadi memberikan minta tipsnya gitu. Ya, jadi mungkin untuk para rekan-rekan pengurus Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin, terkhusus kepada para kabid, para departemen, tetap semangat berproses di Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin. Tentunya untuk menuju kepuncakan Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin tidak hanya selesai dengan saya sendiri. Tentunya butuh kekuatan, butuh dorongan dan support kawan-kawan pengurus Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin, dan juga untuk adik-adik para calon peserta Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin. Silakan berproses dimanapun, di organisasi manapun. Semua organisasi memiliki karakternya masing-masing, memiliki kualitasnya masing-masing, tapi yakinkan dan pastikan Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin adalah yang terbaik untuk berproses dan berhimpun di Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin, terkhususnya untuk para kawan-kawan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi memang hal yang ada di dalam organisasi itu, dinamika itu sudah biasa sebenarnya. Tinggal bagaimana lagi kita sebagai pengurus dan sepertinya dan anggota dan juga anggota harus menghadapi polemik yang memang ada. Jadi kan memang permasalahan itu kan memang ada tentunya memang kan. Ada. Jadi itu juga jangan sebagai bumbu perpecahan. Jadi kan itu jadikan itu sebagai bumbu pengikat, pengerat tali silaturahmi antara kita, tali kekeluargaan antar pengurus tentunya kan. Jadi kalau memang ada permasalahan itu kan biasa tentunya, tapi bagaimana cara kita menyelesaikannya dengan luar biasa. Iya. Betul. Jadi saya juga sering tuh ada yang kayaknya ini sama ini terus kan, ada yang adanya kecemburuan. Iya, kecemburuan sosial. Cemburuan sosial. Jadi kan bagaimana cara kita sebagai ketua umum untuk tidak hanya dengan si A tapi kan harus menyeluruh, kan harus menyentuh semua lini tentunya kan. Tentunya kalau memang harus saya pribadi dengan 2 tangan, dengan 2 mata, dengan 2 kaki, itu kan tidak akan menyentuh seluruhnya. Tapi kan dengan adanya perantara kawan-kawan sebagai ketua bidang pendidikan, ketua bidang pembinaan aparatur organisasi, itu kan bisa menyentuh seluruhnya. Jadi support system jadi support system saya untuk menjalankan roda kepengurusan ini selama 2 tahun tentunya. 2 tahun. Dan tentunya setelah 2 tahun akan memberikan motivasi lagi untuk adik-adik yang selanjutnya. Mungkin itu mengenai tips dan juga adanya kendala seperti itu. Berarti ada satu hal yang saya bisa ambil dari orang pertama IMUBA ini adalah masalah itu memang biasa, hal biasa, tapi bagaimana kita menyelesaikan dengan luar biasa. Oke. Jadi mungkin itu mengenai kendala dan trik dan tipsnya. Lanjut ini kalau yang ini membahas mengenai simbolis. Nah, adik-adik ini nanya, namanya kok Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, kok domisilinya di Palembang? Nah,
ini bisa dijelaskan nggak alasannya tuh kenapa? Apakah ada argumentasi sendiri ataukah ada sejarah yang memang perlu adik-adik ini tahu agar tidak adanya simpang siur nih dari kabar burung seperti itu, karena langsung disampaikan oleh orang yang memang berhak seperti itu. Jadi tentunya kalau berbicara domisili Mus Banyuasin berdomisili di kota Palembang, tentunya ada di lingkungan yang di rusun ini tentunya bersekret 4 lantai itu ada di kota Palembang. Jadi kalau adik-adik bertanya mengapa sekretnya ada di kota Palembang nggak di Sekayu, tentunya kita harus mengulas sedikit sejarah kan. Nah kalau berbicara sejarah, Ikatan Mahasiswa Mus Banyuasin lahir dan besar itu ada di kota Palembang, dan mayoritas para pengurus ataupun pendirinya terdahulu itu berhimpun atau kuliah di Palembang. Tentunya yang para pendahulunya banyak dari UIN, yang dari Muhammadiyah, dari Bina Dharma, dari Sriwijaya, itu kan mayoritas mereka kuliahnya aktifnya di Palembang. Jadi kan untuk kedepannya itu juga menjadi PR bagi kita pengurus Ikatan Mahasiswa Mus Banyuasin, bagaimana kedepannya harus ada sekret juga di Kabupaten Mus Banyuasin. Itu menjadi PR kita bersama-sama, bagaimana untuk kedepannya memiliki sekret yang permanen yang bisa kita huni bersama-sama di Kabupaten Mus Banyuasin. Ya, mungkin itu dari penjabaran mengenai mengapa domisilinya di sini. Nah, dari itu kan penjabaran mengenai sekretnya nih. Ya, mungkin itu tadi mengenai penjabaran latar belakang kenapa sih ada sekretnya itu domisilinya di Palembang. Nah, muncul nih pertanyaan baru lagi dari adik-adik. Memang yang luar biasa ya calon anggota. Iya, aktif. Memang rasa rasa kepo kalau bahasa sekarang tuh. Rasa ingin tahu itu lebih besar. Pertanyaan baru lagi nih Kuyung. Jadi boleh nggak sih kalau memang sekretnya itu di Palembang, boleh nggak anggota lain yang di luar Palembang kuliahnya seperti di Lampung, seperti di Jogja, mungkin Jambi, di Bandung, Jambi. Nah mungkin boleh nggak ikut dalam Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin ini? Baik, jadi tentunya untuk kawan-kawan yang di luar kota Palembang, baik di Lampung, Bandung, Jambi, itu tentunya tidak ada hambatan, tidak ada pembatasan bagi kami pengurus Ikatan Mahasiswa Mus Banyuasin untuk kalian bergabung dengan Ikatan Mahasiswa Mus Banyuasin. Syarat dan ketentuan untuk bergabung dengan Ikatan Mahasiswa Mus Banyuasin, yang pertama mungkin berdomisili di Kabupaten Mus Banyuasin, atau enggak berdomisili bisa keturunan. Orang tua dari Kabupaten Mus Banyuasin asli atau ibu atau bisa jadi ayah keturunan Mus Banyuasin. Jadi nggak ada pembatasan kalau di luar Palembang saya nggak bisa ikut, bisa, semuanya bisa ikut. Tentunya rekan-rekan kemarin ada juga tuh dari rekan-rekan dari Jambi kan, pengen gabung, yuk kita kan welcome. Kita nggak ada pembatasan untuk rekan-rekan untuk berproses di Ikatan Mahasiswa Mus Banyuasin tentunya kan. Salah satu wadah bisa dikatakan tertua di Kabupaten Mus Banyuasin dan juga sudah memiliki banyak kader. Jadi nggak ada batasan untuk kawan-kawan tidak boleh bergabung di IMUBA dengan alasan karena di luar Palembang atau lagi di Lampung atau di Bandung, itu nggak boleh. Boleh, semuanya boleh ikut asalkan memenuhi syarat yang pertama tadi. Kalau nggak asli Kabupaten Mus Banyuasin, terus memiliki keturunan dari Kabupaten Mus Banyuasin, atau enggak ibu atau ayah, walaupun mereka sudah pindah dari Kabupaten Mus Banyuasin, tapi kan memiliki keturunan dari Kabupaten Mus Banyuasin, bisa ikut. Tentunya, ya. Tentunya lagi satu lagi mungkin mengikuti perkaderan, karena pengkaderan ini kan memang perlu untuk calon anggota. Jadi itu teman-teman yang kemarin yang nanya, Kak bisa nggak nih ikut yang dari Jambi kan jauh bisa, tentu bisa. IMUBA itu tidak hanya dipilih oleh sekelompok orang, tidak, tapi dia meluas dan memang untuk perkembangan melesat dengan dipimpin dan dinahkodai oleh Koyong Kite Fortuna Unmapsi tentunya. Itu mengenai mengenai calon anggota seperti itu, mengenai bagaimana ikut seperti itu. Lanjut yang terakhir nih,
Biasanya kalau mahasiswa ini, Yung, ketika dia sudah ikut organisasi, biasanya nih mikirnya gini, apa sih feedback atau timbal balik dari aku udah capek-capek, udah apa ya, berjuang di sini, apa sih yang aku dapetin di dalam dunia kerja maupun dunia aku setelah lulus nih. Mungkin bisa dikasih motivasi. Jadi ini pertanyaan sempat saya tanyakan dulu. Sempat saya tanyakan juga dulu dengan senior, tentunya ada di IMUBA. Apa sih yang bakal saya dapatkan kan setelah saya ikut serta dalam IMUBA? Ya, jawaban itu tentunya akan terjawab sendiri dengan kita berproses di IMUBA. Jadi saya juga menikmati hasilnya, menikmati prosesnya, baik walaupun belum di dunia pekerjaan, tapi hasilnya sudah terlihat ketika saya masih menduduki dunia perkuliahan, dunia pendidikan. Jadi beda antara kita sebagai anak organisasi dan juga anak non organisasi, itu beda tentunya. Jadi setelah saya kilas balik dengan saya yang sebelumnya ikut serta di organisasi dengan saya setelah ikut serta dengan organisasi, itu sangat beda jauh. Jadi ketika saya di kelas ini, sedikit cerita, di kelas ada pemaparan materi segala macam, itu saya alhamdulillah, kalau yang lain itu agak gugup dengan agak nggak berani untuk tampil di depan, kita dengan gagahnya dengan sangat berani gitu kan berbicara karena kita di IMUBA diajarkan itu berproses gitu kan, public speakingnya mungkin lebih plus daripada teman yang baru belajar. Kita udah apa ya, udah terlatih dari IMUBA. Dan juga mental kita di organisasi itu untuk terjun ke dunia, mungkin ke dunia pekerjaan gitu kan, dengan dunia luar non organisasi itu kan sudah ada mentalnya, sudah ada proses pembelajarannya tentunya. Walaupun secara mungkin secara 100% enggak sesuai gitu kan dengan keadaan yang ada di lapangan. Tapi itu percayalah kawan-kawan bahwasanya itu akan bermanfaat untuk kita ke depannya. Baik dari segi kita pribadi maupun untuk secara mungkin feedback kita ke depan, mungkin secara relasi tentunya. Relasi jaringan untuk kawan-kawan. Tapi kalau memang sekarang mungkin secara pribadi memang belum menikmati, tapi percayalah untuk ke depannya kalian akan menyadari bahwa apa selama ini kawan-kawan berproses di organisasi baik dimanapun itu akan menikmati hasilnya di kemudian hari tentunya. Jadi mungkin tidak instan tidak sekaligus, tapi akan kita petik hasil yang kita tanam, hasil yang kita tuai pada hari ini, untuk itu yang untuk kedepannya, mungkin untuk kemudian hari. Jadi kalau untuk feedback untuk masuk ke dunia pekerjaan gitu kan, mungkin kalau secara real gitu kan, selesai dari berimubah, terus imubah menghantarkan mereka untuk masuk ke dunia kerja ke bidangnya masing-masing, profesinya masing-masing yang sesuai kawan-kawan inginkan. Itu mungkin enggak secara real gitu enggak secara langsung gitu. Secara apa ya, halus tuh mungkin karena dia sudah terlatih mental dan public speaking sudah bagus, dia akan memetik hasil yang memang itu. Jadi kan dari proses kita berproses itu kan ada hasilnya. Jadi secara mental kita siap menerima keadaan di lapangan, dan juga secara dari relasi kita juga mendukung gitu kan. Mungkin ada kakak-kakak senior di IMUBA gitu kan, ajak ayo deh ikut sini, mungkin dari situ bisa kita ambil gitu kan hikmahnya. Ini buah hasil kita berproses selama di berimubah gitu kan, karena nggak gampang gitu kan. Contoh kecil, nggak gampang kita bersilaturahmi dengan contoh kayak bupati gitu kan. Kalau nggak ada embel-embel sebuah wadah atau organisasi, nggak akan diterima gitu kan kalau secara pribadi gitu kan. Jadi itu sebuah hasilnya yang secara kasat mata kita lihat gitu kan. Ya mungkin itu untuk jawaban dari kamu. Untuk jawabannya. Jadi memang segala hal yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan feedbacknya. Tapi memang waktu yang akan menjawab. Ya, itu mungkin tadi mengenai sejarah kapan berdirinya IMUBA, sudah berumur ingin menginjak 38 tahun tadi kan. Jadi
sudah dialami sendiri oleh Iya. orang pertama di IMUBA ini bagaimana Iya. polemik dan Iya, dinamikanya dinamikanya. menghadapi anggota-anggotanya itu kan. Nah, mungkin di sini ada closing statement nih buat bakal calon Ikatan Mahasiswa MUSI Banyuasin yang keberapa nih? Yang ke 8 ya? 8. Iya, yang Ya, ke-8. ke-8. Mungkin bisa dikasih motivasinya biar semakin semangat. Ya, jadi untuk kawan-kawan bakal calon peserta latihan kepemimpinan Serasan Sekate Ikatan Mahasiswa MUSI Banyuasin, tentunya silakan berhimpun, bergabung di organisasi manapun dan silakan berproses, tapi tentunya apa yang kawan-kawan cari, apa yang kawan-kawan dambakan ada di Ikatan Mahasiswa MUSI Banyuasin. Ingatlah, organisasi pendidikan nomor 1, organisasi nomor 1. Jadi mungkin itu. Mungkin itu ya. Jadi buat kawan-kawan yang di luar sana yang masih penasaran sama IMUBA, yang kita itu nggak bisa dari host nih ya, kita itu nggak bisa menjabarkan sesuatu hal itu secara mendetail kalau kita tidak pernah menyentuh, apalagi kita tidak pernah memahami. Jadi untuk kalian yang mau gabung IMUBA, silahkan, karena sebentar lagi akan kita adakan LKSS ya. Coming soon ya. Ya, coming soon ya, mungkin coming soon. Untuk adik-adik yang memang penasaran sekali bagaimana sih IMUBA ini, bagaimana sudah terciptanya podcast ya, Tim ya. Podcast. Jadi silakan bergabung, kami welcome sekali untuk adik-adik seperti itu. Mungkin dari host ada closing statement juga, berproseslah dengan baik, lakukanlah dengan ikhlas, karena hal dengan melakukan dengan hati akan mendapatkan hal yang memang tidak pernah ada di pikiran kita seperti itu. Maka berproses itu memang harus lebih gigih ya untuk para aktivis. Ya, harus total. Harus total ya. Kalau setengah-setengah kan nggak maksimal ya. Mungkin itu saja dari saya sebagai host Sinta Bella. Mungkin dari koyong kita yang malam ini, terima kasih kami ucapkan sudah memberikan motivasi yang sangat luar biasa. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum gabung, silakan gabung dan silakan tonton sampai habis, simak sampai habis podcast kita pada malam hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and share kepada teman-teman kalian seluas-luasnya bagaimana Ikatan Mahasiswa MUSI Banyuasin. IMUBA SIM, IMUBA Jaya. Oke, mungkin itu dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.